703,2 dibagi 760. Kita akan dapat 0,925 atm. Oke, kita masukkan ke rumus ini. 0,925 kali volume 1 liter, R nya 0,082, T nya 25 derajat Celcius. Kita rubah ke Kelvin. 273 ditambah 25. Oke, kita akan lakukan hasilnya 0,03786. Nah, setelah kita dapat 0, kita bisa hitung massa dari D. Jadi tadi molnya 0,03786, maka massa dari D, gas D itu tadi C2H2. Ini itu massa dari mol kali ml. 0,03786 mr dari C2H2 26. Maka kita akan dapatkan massa gas yang dihasilkan adalah 0,984 gram. Oke, sampai di sini kita akan dapat poin sebesar 4 poin. Oke, itu untuk yang C. Jadi yang C ini prinsipnya sederhana. Dari tekanan gas kemudian disuruh menghitung massa. Tapi ada satu hal yang bisa membuat terkecoh, yaitu tekanan uap air. Jadi kalau bingung di situ, maka bisa jadi salah nanti perhitungannya. Oke, kita lanjut ke poin yang D. Pengukuran terhadap tekanan gas yang dihasilkan diukur pada waktu tertentu seperti berikut. Jadi di sini disajikan data tekanan gas D, sudah dalam gas D, bukan tekanan yang terukur, dari waktu 0 sampai 100 menit. Tekanan gas D nya ditunjukkan dalam tabel berikut. Kemudian kita diminta buatlah grafik hubungan antara tekanan dan waktu yang mengindikasikan order reaksi. Lalu kita disuruh menentukan order reaksinya berapa serta nilai konstan lajunya berapa. Di sini ada satu catatan atau bantuan. Order reaksi H2O dianggap konstan karena jumlahnya yang melimpah. Nah, reaksi pembentukan D itu apa sih? Dari A yang fasenya solid ditambah air menjadi B aqueous ditambah D gas. Nah, dalam penentuan hukum laju atau order reaksi dari suatu data konsentrasi atau tekanan terhadap waktu, untuk menentukan order reaksinya maka kita gunakan hukum laju hasil integrasi. Untuk order 0, 1, dan 2 kita uji. Nah, teman-teman harus hafal rumusnya, hukum laju hasil terintegrasi untuk order 0, 1, dan 2. Nah, gimana caranya? Di sini kita diminta menentukan order reaksi pembentukan gas D. Nah, reaksi ini itu punya dua reaktan, yaitu A
dan H2O. Jadi kalau kita tuliskan hukum lajunya, harusnya kita dapati hukum lajunya seperti ini. Nah, di akhir soal dikasih tahu bahwa order reaksi H2O dianggap konstan karena jumlahnya mengubah. Dengan kata lain, reaksi ini tidak bergantung sama konsentrasi H2O, sama jumlah H2O. Dia dianggap konstan, atau kita bisa masukkan dia ke konsentral laju reaksi. Jadi di sini ordernya hanya bergantung pada konsentrasi A saja. Nah, gimana kita tahu konsentrasi A? Nah, sementara yang diukur adalah tekanan D. Jadi kalau kita perhatikan reaksi yang atas, karena H2O-nya itu jumlahnya sangat banyak, otomatis yang jadi pembatas reaksi ini adalah jumlah dari A-nya. Ketika A yang kita punya jumlah A awal misal A0, kemudian A tersebut bereaksi sebanyak X. Nah, kita anggap saja, jadi kita anggap saja A yang sisa adalah AT. Jadi AT itu adalah A0 min X. Kemudian ketika A bereaksi sebanyak X, karena dia jadi pembatas, maka D yang dihasilkan dia sebanyak X. Maka di sini kita bisa ganti. Nah, jadi di sini ada hubungan ya. Mol A ya, pada waktu tertentu itu sama dengan mol A pada saat awal reaksi dikurangi mol D yang terbentuk. Nah, jadi sebenarnya mol D yang terbentuk di sini itu sama dengan mol A pada waktu tertentu pada waktu 0 dikurang mol A pada waktu tertentu. Oke. Nah, dari hukum laju hasil integrasi itu kita harus tahu jumlah A. Misal orde 0 itu kan rumusnya HT sama dengan min KT plus 0 kan. Jadi kita harus tahu, nah AT nya berapa yang nantinya sebagai sumbu Y dalam grafiknya, kemudian waktunya sudah ada diketahui yang nantinya sebagai sumbu X. Nah, kita harus tahu AT itu kesannya seperti apa. Gimana caranya? Nah, coba teman-teman lihat reaksi yang tadi lagi. Ketika A semuanya bereaksi, habis bereaksi, berarti di akhir kita akan dapati semua A habis bereaksi, semuanya berubah jadi D. Jadi AT-nya sama dengan A0 ketika habis bereaksi. A habis bereaksi. Nah, berarti salah. Ketika A habis bereaksi, AT-nya sama dengan 0 ya. Yang bereaksi sebanyak A0 dan jumlah D yang dihasilkan adalah sebanyak A0 ketika A habis bereaksi. Kapan A habis bereaksi? Nah, di mana kita dapat data itu? Dari data di atas. Pada pembentukan gas D pada akhir reaksi. Nah, ini pada akhir reaksi tekanan gas yang terukur. Nah, ini berarti reaksinya telah selesai, semua senyawa A telah habis.
Jadi kita bisa pakai data tekanan D yang sebelumnya. Tadi itu tekanan D yang sebelumnya adalah ini 703,2 mmHg. Oke. Jadi tekanan gas D pada akhir ketika A habis bereaksi adalah, jadi ini pada akhir reaksi 703,2 mmHg. Benar ya, 703,2. Oke. Nah, pada akhir reaksi itu pada T berapa? Nah, kita bisa anggap T-nya itu mendekati tak hingga. Jadi kita punya data tekanan D adalah T tak hingga, nilainya sekian. Kemudian kita harus cari data dalam AT. Jadi kita hubungkan datanya dalam AT. Kita udah tahu A0-nya yaitu sejumlah D sebanding dengan jumlah D. Oh iya, jadi di sini saya jelaskan persamaan ini tuh maknanya sebanding ya. Jumlah A pada akhir reaksi itu sebanding dari jumlah A awal dikurangi jumlah D. Nah, kita bisa, mol di sini kan saya nyatakan dalam mol. Nah, sebenarnya mol itu untuk gas ideal sebanding dengan tekanan. Jadi kita pakai dalam tekanan gas D. Nah, nanti kita datanya kita rubah jadi tekanan di mana tekanan gas D yang sebanding dengan jumlah A pada waktu tertentu. Pada waktu T itu tekanan D pada waktu tak hingga yaitu sebanding dengan jumlah A pada waktu awal ya, dikurangi ini kita cari ini dalam P aja, sorry, bukan PD pada waktu tertentu, tapi tekanan gas D yang sebanding dengan jumlah A pada waktu tertentu. Nah, simbolnya P aja lah ya. Tekanan gas P di sini menunjukkan tekanan gas D yang sebanding dengan jumlah A pada waktu tertentu. Oke. Nah, kita harus kurangi untuk setiap data ini. Jadi tekanan gas D pada waktu tak hingga adalah 703,2. Tekanan gas D pada waktu tertentu, nah, itu berbeda-beda tergantung waktunya. Kita harus ubah data tabel dalam tabel ini menjadi data P dalam P, yaitu menyatakan tekanan gas D yang setara dengan jumlah A pada waktu tertentu. Nah, karena kita butuh data jumlah A pada waktu tertentu yang sebanding dengan tekanan gas D, yaitu dinyatakan dalam P ini. Oke, kita rubah data dalam tabel itu. Oke, kita sudah dapatkan data tekanan gas D yang sebanding dengan jumlah A pada waktu tertentu dengan data T. Oke, kemudian kita lakukan regresi linier dari data ini untuk orde 0 dengan rumus P dengan lengkap T plus P0
di sini yaitu data P ini ya dalam tabel. Nanti P-nya itu kita masukkan ke data sebagai sumbu Y, T-nya sebagai sumbu X. Kemudian kita juga lakukan untuk regresi linear untuk orde 1 dan juga orde 2. Nah, kita bandingkan dari hasil regresi ini ketiga orde ini. Untuk orde 1 kita jadikan P-nya sebagai run P. Nah, nanti sumbu Y-nya itu dalam run P. Untuk orde 2 sumbu Y-nya dalam super P. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu regresi, nanti aku jelasin cara regresi linear di video selanjutnya. Oke. Setelah dilakukan regresi linear, teman-teman bisa coba-coba melakukan regresi linearnya. Nah, nanti apa yang kita ambil dari hasil regresi linear? Jadi kita bandingkan nilai R kuadratnya. Untuk orde 0 berapa R kuadratnya, orde 1 R kuadratnya berapa, orde 2 R kuadratnya berapa. Nah, nilai R kuadrat yang paling mendekati 1, maka itu orde yang paling tepat untuk reaksi pembentukan BSD ini. Oke. Di sini saya sudah dapatkan nilai R kuadrat untuk orde 0, 1, dan orde 2. Di mana R kuadrat yang paling mendekati 1 adalah dari orde 1. Maka reaksi ini, reaksi pembentukan D memiliki orde 1. Memiliki orde 1. Kemudian berapa konstanta lajunya? Nilai konstanta lajunya bisa kita dapatkan dari hasil regresi, yaitu nilai minus B-nya berapa. Nah, minus B-nya itu adalah min 0,0242. Maka nilai K-nya adalah minus dari B atau 0,0242. Satuan untuk orde 1 adalah satuan waktu pangkat minus 1. Ini satuan waktu namanya, yaitu ini pangkat minus 1. Oke, kita masih harus menggambar grafik hubungan antara tekanan dan waktu. Nah, kita harus menggambarkan grafik untuk orde 1. Orde 1 itu sumbu Y-nya adalah ln dari P, sumbu X-nya adalah waktu. Oke, ini kita sudah dapatkan garisnya seperti ini. Oke, sudah selesai untuk yang poin D. Jadi untuk soal nomor 1, soal Olimpiade Kimia tingkat nasional tahun 2019 sudah selesai, cukup sampai di sini. Untuk soal ini saya kira teman-teman harus pahami materi kimia analisis kualitatif atau kimia unsur.
Kemudian ya kalau soal ini lebih khusus mengenai tentang senyawa-senyawa dari kalsium. Kemudian teman-teman harus pahami kinetika reaksi kimia, penentuan order reaksi dari data suatu konsentrasi terhadap waktu melalui akumulasi teknik reaksi dengan cara penentuan order reaksinya melalui pendekatan regresi linear. Itu untuk materi yang harus teman-teman selesai di nomor 1 ini. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk pembahasan soal nomor 1 ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk share video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.